bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat ini kita berjumpa kembali, bersama-sama kita bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun keadaan dunia sekarang ini, tetap kita akan mencari ketenangan di dalam Tuhan. Dan hanya di dekat Tuhan saja kita boleh mendapatkan ketenangan dan kekuatan untuk tetap berjalan dalam dunia ini. Di awal ibadah ini saya mengajak kita bersama-sama masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri dan hati kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bersama-sama berdiri, seraya melantunkan puji sembah kita kepada Tuhan dengan kidung pujian Hanya Dekat Allah. kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Silakan duduk kembali. Kembali kita memuliakan nama Tuhan, nama Yesus yang termulia. Mari kita rendahkan hati kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kemuliaan kekal, kami bersyukur untuk segala anugerah karunia-Mu. Kami hidup hingga hari ini dengan segala hal yang kami miliki dan kami alami bahkan kami rencanakan. Semua karena kemurahan-Mu. Seraya kami pun harus menyadari betapa lemahnya kami manusia. Salah dan dosa bisa dan bahkan mungkin sering kami lakukan. Kami memohon ya Tuhan, ampunilah kami. Kemurahan pengampunan-Mu kiranya membawa kami untuk terus giat melakukan kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami dapat hidup berkenan kepada Tuhan dan beroleh kemenangan dan keselamatan yang kekal. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan demikian. Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kemudian matilah Yusuf,
serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai Musa sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita bersama-sama berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan bersama-sama kembali membaca dan kemudian merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Biarlah firman yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Ini benar-benar menjadi bagian bagaimana kami untuk dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak hanya mengenal, tetapi kami mengakui kuasa-Mu, percaya akan Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan melakukan kebenaran dalam hidup ini. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20 dengan perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Salam saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada saudara, siapa saya? Masing-masing orang tentunya memiliki pengenalan yang berbeda. Semakin dekat saudara dengan saya, maka semakin lagi saudara mampu mendeskripsikan siapa saya.
Sebaliknya saudara-saudara, jika saudara tidak mengenal saya, apalagi sampai tidak mengenal secara dekat, maka semakin sulit bagi saudara untuk mendeskripsikan siapa saya. Bahkan mungkin saudara akan menjelaskan siapa saya bukan berdasarkan pengenalan saudara kepada saya, tetapi kata si A, kata si B. Saudara-saudara, kata bijak katakan, tak kenal maka tak sayang. Ini ada benarnya juga. Pengenalan yang baik akan seseorang akan memampukan seseorang memiliki keintiman rasa atau ikatan batin yang satu dengan yang lainnya. Yesus pernah bertanya tentang siapa saya kepada murid-muridnya ketika mereka berada di Kaisarea Filipi. Kata si Anu, Yohanes Pembaptis. Kata si Anu, si Elia. Ada yang bilang juga Yeremia, dan ada juga yang bilang ia adalah salah seorang dari para nabi. Saudara-saudara, strategi Yesus untuk mendapatkan pengakuan jujur pada para muridnya adalah dengan lebih dahulu menanyakan pandangan orang lain mengenai dirinya. Baru kemudian Yesus menanyakan pandangan atau pengenalan mereka secara pribadi. Sekarang oke, saudara-saudara. Itu tadi menurut orang lain. Menurut murid-murid Yesus. Kalau menurut saudara, siapa aku? Dengan tegas Simon Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Petrus katakan demikian dengan tegas. Dan hari ini, saya rindu dan mau mengajak kita semua untuk memiliki pengenalan dan pengakuan yang sama. Jika ditanyakan pada kita, siapa Yesus? Siapa Yesus menurut saudara? Siapa Yesus menurut saya? Saya mau kita semua mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang pahamilah bahwa pengakuan itu tidak akan mungkin terjadi jika kita tidak mengenal Yesus dengan baik. Kita tidak akan dapat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat apabila kita tidak mengalami keintiman yang sangat luar biasa dengan Yesus. Tanpa mengenal Yesus dengan sangat baik. Jika kita tidak bergaul akrab dengan Yesus dan jika kita tidak mengalami secara pribadi Yesus dalam hidup kita. Pertanyaannya saudara-saudara. Sudahkah kita mengenal Yesus dengan karib dan mengalami sendiri bagaimana hidup di dalam Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah mengalaminya, maka layaklah pengakuan itu kita berikan kepadanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara melewati firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, teguhkanlah kami untuk semakin mengenal Engkau dengan sangat baik, mengenal Engkau dalam keintiman, dalam keakraban, dalam persahabatan, sehingga kami mampu memberikan pengakuan tidak hanya melewati mulut dan bibir kami, tetapi seluruh aspek kehidupan kami bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapa di sorga, kami berdoa untuk dunia ini, bangsa dan negara dan serta daerah kami, yang semuanya adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Maka biarlah ciptaan Tuhan ini selalu diberkati oleh Tuhan. Selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Memberkati setiap orang yang ada di dalamnya. Kau berkati gereja Kalimantan Evangelis. Dari sinode, resort-resort, jemaat-jemaat dan setiap bidang pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah GKE yang kami cintai ini. Biar semuanya apa yang kami lakukan tertuju kepada kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan
di seluruh muka bumi ini. Secara khusus bagi jemaat Tuhan, kiranya semakin mengenal, mengaku dan mengikut Engkau dengan kesungguhan hati. Dalam pergumulan apapun, kami tetap teguh iman kami dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan hari-hari kehidupan kami ke depan dalam tangan kasih setia-Mu. Doa yang kami ucapkan, bahkan yang tersisa dalam hati kami yang tak mampu kami rangkaikan dengan kata-kata, kami menyerahkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita tenang, bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas setiap berkat kemurahan-Mu atas hidup kami. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur, dan saat ini kami hendak menyatakan syukur kami dengan memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah, kami menyerahkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat.